Sang Hyang Adibudaya Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, dimanapun Bapak Ibu berada, pada kesempatan ini saya akan kembali menyampaikan sebuah renungan yang saya beri judul Sabar di saat masa kesulitan pandemik COVID-19 ini. Bapak Ibu saudara sekalian, semoga Bapak Ibu dimanapun berada selalu dalam kondisi sehat, tidak kekurangan satu apapun. Namun saya yakin di saat masa pandemik ini Bapak Ibu sedang mengalami beberapa kesulitan-kesulitan, karena memang di masa pandemik ini beberapa tatanan kehidupan masyarakat yang tadinya kita berada di zona nyaman, mudah mendapatkan penghasilan, mendapatkan keuntungan, menikmati kesuksesan, keberhasilan dalam usaha, dalam bekerja, dalam bisnis. Di saat masa pandemi ini berbanding terbalik. Banyak sekali yang tadinya mengalami kesuksesan, keberhasilan, setelah menghadapi atau adanya masa pandemik ini bisa berubah total. Gaji karyawan tidak mampu terbayar karena permintaan dari produksi dari barang yang dihasilkan oleh produsen tidak mampu terbeli oleh masyarakat, mengakibatkan seluruh tatanan masyarakat bisa berubah total. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pengusaha maupun oleh masyarakat, oleh konsumen, ini tentunya jangan sampai kita menjadi orang yang putus asa, menjadi orang yang lemah, tidak mempunyai pengharapan. Kita sebagai umat Buddha banyak sekali telah mendengar beberapa renungan-renungan, sabda-sabda suci Sang Buddha yang setiap saat dapat kita dapatkan lewat YouTube, live streaming, maupun kita membaca buku-buku Dhamma. Di dalam berbagai kesempatan ketika Sang Buddha masih hidup di dunia ini, telah memberikan pesan-pesan moral, baik di saat kita menghadapi masa kesulitan maupun di saat menghadapi masa-masa biasa. Tentunya umat Buddha harus selalu ingat dan harus rajin untuk membaca parita-parita suci, khotbah-khotbah Sang Buddha atau suta-suta, baik lewat kita baca langsung, lewat pembacaan kitab-kitab suci, lewat artikel-artikel Dhamma maupun sarana-sarana yang lain. Di berbagai kesempatan Sang Buddha membahas Dhamma, yang tentunya Dhamma ajaran Sang Buddha ini sangat berguna, sangat bermanfaat sekali bagi kita untuk mengingatkan bahwa kondisi alam semesta ini adalah tidak kekal adanya, selalu berubah setiap saat. Seperti yang dikatakan di dalam renungan, tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul, mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Di saat kita sedang mengalami kesuksesan, batin kita, kondisi pikiran kita, kondisi batiniah kita tetap seimbang. Demikian pula di saat menghadapi kesulitan ekonomi, kesulitan mendapatkan penghidupan yang layak, kesulitan mendapatkan gaji yang cukup, penghasilan yang cukup, jangan sampai kita terpengaruh. Kita harus memelihara sikap keseimbangan ini. Dalam sikap keseimbangan inilah kita akan tetap terjaga,
kita tidak menjadi manusia yang murung dan manusia yang berputus asa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, memang tidak bisa kita pungkiri di masa pandemik ini, bermacam-macam perasaan dapat tumbuh, dapat kita rasakan dalam keseharian kita. Rasa cemas karena kita menanggung beban kehidupan yang begitu berat. Uang SPP anak belum terbayar, uang makan keseharian kita tidak memadai lagi, maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain yang menumpuk, yang tentunya semua ini perlu penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, di dalam sebuah parita suci yang diberi judul Dajaga Sutta, di sini Sang Buddha memberikan satu pesan moral. Di saat kita menghadapi ketakutan, kecemasan dalam kehidupan ini, hendaknya selalu ingat kepada Buddha, kepada Dharma. Dikatakan oleh Sang Buddha, ingatlah selalu kepada Sang Buddha, maka segala kekhawatiran dan ketakutan tidak akan ada lagi. Ingatlah selalu kepada Dhamma yang menuntun kita ke pembebasan berdasarkan ajaran yang jelas. Apabila Anda tak teringat kepada Sang Dhamma yang menuntun kita ke pembebasan dengan ajaran yang sangat jelas itu, maka ingatlah kepada Sang Sangga, medan kebajikan mulia yang tiada taranya. Demikianlah apabila Anda selalu ingat kepada Sang Buddha, Sang Dharma dan Sangga, oh para biku, segala kekhawatiran maupun ketakutan, bayang-bayang yang membuat bulu badan tegak, semuanya tak akan ada lagi. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa kita jadikan satu penguat bagi kita semua umat Buddha di saat menghadapi kesulitan, di saat kita cemas dan takut. Kita hendaknya jangan meninggalkan Buddha, Dharma, dan Sangga, karena di dalam Buddha, Dharma, dan Sangga ketenangan akan selalu kita dapatkan, kedamaian hati, ketentraman akan selalu kita nikmati, rasa tenang dan damai itu. Di dalam sutta yang lain, Sang Buddha mengingatkan kepada kita, yaitu tentang sutta berkah termulia. Disebutkan demikian, hatinya lapang, sejuk dan rendah hati, sesuatu yang diterima, selalu merasa bersyukur dan terima kasih, patuh di dalam mendengarkan Dharma, itulah berkah termulia. Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, memang untuk memiliki hati yang lapang, sejuk dan rendah hati, dan selalu merasa berterima kasih dan bersyukur dalam kondisi, lebih-lebih kondisi saat seperti saat ini, bukanlah satu pekerjaan yang mudah. Tidak sedikit di saat menghadapi kesulitan-kesulitan seperti saat ini, kita mengupat, kita kadang-kadang berpikiran buruk, berpikiran jelek, mencari kambing hitam di luar diri kita. Penyebab ketidakbahagiaan saya, penyebab ketidakharmonisan saya. Namun Bapak Ibu sekalian, hendaknya sesuai dengan pesan moral Sang Buddha, hendaknya kita melihat ke dalam. Hati kita hendaknya lapang menerima setiap kondisi, setiap kesulitan ini. Hati kita hendaknya sejuk. Jangan kita mengutamakan kepanasan dari batiniah kita, dari pikiran kita, kegundah gelanaan dari pikiran kita, dari batin kita. Dan juga kita hendaknya bertekun patuh di dalam mendengarkan ajaran Sang Buddha yang merupakan berkah termulia. Di saat pandemik seperti saat ini juga hendaknya kita selalu mengembangkan kesabaran, sebab di dalam kesabaran inilah kita akan menemukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang nantinya bisa digunakan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu.
Sang Buddha lebih lengkapnya mengatakan demikian. Sabar, ucapannya menyenangkan, suka mengunjungi para pertapa atau samana, suka membahas dhamma pada waktu-waktu tertentu, itulah berkah termulia. Di dalam bait yang lain Sang Buddha mengatakan, tidak mudah tergoyah batinnya, tak terpengaruh oleh 4 kondisi duniawi, bebas dari duga, bebas dari noda, itulah berkah termulia. Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada, masa pandemik yang saat ini sudah menginjak bulan ke-7 atau ke-8, bermacam-macam kesulitan sudah kita rasakan saat ini. Namun hendaknya sebagai umat Buddha, kita selalu dituntun oleh ajaran Sang Buddha, dibimbing oleh ajaran Sang Buddha, bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini memang kehidupan yang setiap saat bisa berubah, atau anicca atau perubahan itulah hukum yang abadi. Namun demikian Bapak Ibu, di tengah-tengah kekhawatiran, kecemasan ini, hendaknya kita jangan goyah meninggalkan Buddha Dharma. Hendaknya kita tetap tegar menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi seperti saat ini juga pernah dirasakan oleh masyarakat India pada waktu itu di masa kehidupan Sang Buddha. Pernah mengalami krisis kesehatan, pernah mengalami krisis makanan, pernah mengalami krisis bermacam-macam problema masyarakat pada waktu itu. Namun kesemuanya itu bisa diatasi dengan baik. Marilah kita bercermin, marilah kita terinspirasi dari ajaran-ajaran Sang Buddha, dan terinspirasi dari orang-orang yang teguh dan tangguh di dalam menghadapi problema kehidupan ini. Semoga Bapak Ibu sekalian, dengan timbunan kebajikan-kebajikan yang kita miliki, dengan timbunan kebajikan-kebajikan yang pernah kita perbuat, dengan simpanan karma-karma baik yang pernah kita lakukan, kita tanam dalam banyak kehidupan dan kelahiran-kelahiran yang lampau, semoga wabah virus COVID-19 ini akan segera berlalu. Kejayaan, kesuksesan, keberhasilan, kondisi normal akan segera kita rasakan bersama, dan kita akan kembali bekerja seperti sedia kala. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa senantiasa memberikan berkah pelindungan kepada kita, selalu menguatkan tekad keyakinan kita untuk berpegang teguh di dalam Dhamma dalam setiap kondisi apapun. Dan untuk mengakhiri renungan ini, saya menyampaikan 2 buah doa keselamatan. Semoga segala malapetaka jauh menyisih, semua penyakit menjadi sembuh, tiada mara bahaya yang menimpa diri Anda. Semoga dirgahayu hidupku. Berdasarkan gaya-gaya kekuatan pelindungan ini, semoga tiada malapetaka yang mengganggu. Berkat keampuhan parita ini, semoga semua kesukaranku lenyap. Semoga berkat gaya-gaya pancaran para Buddha, gaya-gaya pancaran Paseka Buddha, dan gaya-gaya pancaran para arahat, aku mendapatkan pelindungan sekokoh mungkin. Sabi sata bawan tusukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.